Oke, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di Seminar from Home ya, edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober, seminar pertama di bulan Oktober ya. Masih bersama Mas Tio Prasetyo dan juga kita sudah ada 4 pemateri, 2 FYC kita dan 2 para nakes ya. Untuk selanjutnya aku serahkan ke Mas Tio. Silakan Mas. Ya, oke. Jadi hari ini pemateri kita ada Mbak Purwanti Kusmaningtyas, Mbak Nur Inayah Abdullah, Mbak Iin, ada Mas Rahmat Suarsono, Mas Rahmat, dan Dr. Diah Marianingrum, Mbak Diah, aku manggilnya. Oke. Di seminar ini, di sesi 1, yang ngisi pertama ialah Mbak Purwanti Kusmaningtyas, 30 menit. Oke, itu nanti langsung dilanjutkan oleh Mbak Iin. Dengan tadi Mbak Tias judulnya ialah sehat kok diet. Kalau sehat kenapa kok diet? Nah, clickbaitnya bagus tuh, catchy. Terus nanti Mbak Iin akan menjelaskan mengenai mikronutrisi. Kita kan selama ini kan bahasnya kan kalau KF kan sebagian besar kan makronutrisi, karbohidrat, protein dan lemak. Mungkin kita agak kurang pengetahuan mengenai mikronutrisi ini, mungkin sumber dari mana? Mungkin nanti bakal dijelaskan oleh Mbak Iin, jadi menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar makro dan mikronutrisi. Oke, kita mulai sekarang dengan Mbak Tias. Mbak Tiasnya udah hadir? Sudah. Oke, halo pagi Mbak Tias. Selamat pagi Mas Tio, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Ada Mas Bowo juga? Oh, dia lagi ngantar anak ke gereja, nanti mungkin nyusul. Oh iya. Okay. Aku ditemenin anakku yang besar. Laki-laki itu di belakangku. Oh iya, nggak apa-apa, bantuin Zoom meeting ya. Makan Zoom. Aku sendiri juga tadinya gaptek banget, untung ada Mas Budi. Sekarang baru bisa itu. Oke, Mbak Tias satu mulai aja ya. Kita mulai acara pertama, Mbak Tias dengan judulnya tadi, sehat kok diet. Apa itu maksudnya? Nanti biar dijelaskan oleh Mbak Tias. Monggo Mbak Tias. Oke. Terima kasih Mas Tio, terima kasih Mas Budi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perkenalkan dulu, saya Purwanti Kusmaningtyas, saya biasanya dipanggil Tias. Saya juga sudah memutuskan untuk mengetofastosis, menjalani gaya hidup ketofastosis, memilih gaya hidup ketofastosis sejak Februari tahun 2016. Dan saya merasa senang dan bahagia dengan gaya hidup ini. Rasanya sudah lebih, pokoknya udah belum bisa ke lain hati, nggak bisa move on, di sini aja. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini sharing aja sebenarnya, dan saya membuat sharing bukan yang bersifat teknis, seperti kalau kayak Mas Tio jelasin gitu ya. Saya kalau belajar materinya Mas Tio tuh bisa, teman-teman bisa segera paham, saya bisa perlu waktu 3 bulan untuk paham hal yang sama. Dan karena basic akademis saya itu humaniora, maka saya seringkali menghubungkan hal ini dengan hal-hal yang saya kaitkan dengan teori-teori humaniora gitu. Nah, waktu saya memikirkan ketofastosis dan ini disebut gaya hidup, saya memperhatikan gaya hidup yang lain karena bagian dari pekerjaan saya, penelitian saya itu di bidang seperti itu. Misalnya ada gaya hidup punk gitu yang teman-teman sudah familiar. Itu saya perhatikan juga, kenapa sih ketofastosis kok disebut gaya hidup? Nah, itu sebenarnya mereka share hal-hal yang sama dengan gaya hidup yang lain. Nah, ketika saya memilih gaya hidup ketofastosis sebagai gaya hidup saya, banyak yang tanya. Karena sekedar sharing aja, ketika itu saya memulai gaya hidup ketofastosis itu dari perkenalan saya diperkenalkan oleh teman saya, itu almarhum Mbak Vera. Beliau sudah menjalani ketofastosis terlebih dulu, kemudian
kami sering sharing karena kami bersahabat dan diperkenalkan ke gaya hidup ini. Lalu kami, karena kami bekerja di tempat yang sama, bertemu teman-teman yang sama juga, saya ditanya, kamu kan nggak sakit? Memang kamu sakit apa? Kalau Vera jelas, Vera kan dia CA, kamu kan enggak. Iya, bahkan ada kanker. Nah, terus saya mikir, jawabnya gimana ya? Sehat kok. Waktu itu, di masa itu, KF diperkenalkan dengan nama keto. Saya masih terus menemukan di kenyataan sehari-hari bahwa ketika kondisi tubuh kita itu nggak ada apa-apa, tidak merasakan apa-apa, itu orang masih merasa dirinya itu sehat. Sehingga ketika saya bercerita, kamu kok makannya kayak gitu? Kok kamu nggak makan? Kok kamu jam 10 harus tidur? Karena kebiasaan saya dulu itu begadang memang. Pekerjaan saya juga menuntut berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang gaya hidupnya tuh kalong gitu. Nah, ketika tidak merasakan apa-apa, itu mereka akan mengatakan, aku kan sehat. Nanti kalau aku sudah ada keluhan-keluhan, nanti aku akan memikirkan apa yang kamu katakan. Sampai saya pernah bertemu dengan ada orang dengan, ya waktu itu saya ke desa gitu, terus share juga tentang ketofastosis, dan ada seorang ibu menemui saya itu nggak apa-apa kok, manggil saya waktu itu Jeng, karena saya kelihatan kecil gitu, ibu-ibu manggil saya Jeng. Saya nggak apa-apa kok Jeng, saya itu sehat, masih bisa sampai di tempat ini, dan saya nggak merasakan keluhan apa-apa. Oh ya bagus, ya meskipun gula darah saya itu 400, nah itu langsung saya, oh saya hanya merespon seperti itu, tapi beliau merasa saya nggak apa-apa. Bahkan ada yang dengan gembira dengan gula darah saya itu DM, gula darah saya itu 400, tapi saya sehat dan dengan gembira. Nah itu menjadi pertanyaan saya, mengapa kok orang berpikir seperti itu? Kok sehat, tapi gula darahnya sangat tinggi dan dia merasa itu adalah sehat. Nah karena itu saya kaitkan dengan keilmuan saya, memang kan seorang filsuf dan sekaligus sosiolog itu mengadakan penelitian gaya hidup manusia, pola-pola hidup manusia, dan itu dalam keilmuan saya itu dinamakan habitus. Itu Pierre Bourdieu dari Prancis itu menelurkan sebuah teori habitus. Jadi kebiasaan kita, cara bahasa sederhananya habitus itu lingkungan yang kita punya yang membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, sepertinya teori ini, kata sehat ini kemudian menjadi sebuah wacana juga, sebuah teori wacana yang ditelurkan oleh filsuf Prancis Michel Foucault juga mengatakan bahwa wacana itu dibentuk oleh masyarakat. Dan teori wacana dan teori habitus ini saya perhatikan itu membentuk gaya hidup masyarakat kita. Ketika tadi teman-teman mengobrol sebelum acara ini dimulai, ada satu kata yang sangat menarik, itu dari cerita-cerita tentang autoimun, tentang macam-macam yang tadi Mbak Andini bilang AI itu sudah ada bayi yang kena juga, jadi sekarang semua bisa kena. Itu muaranya adalah aktivitas yang disebut, saya catat istilahnya adalah makan terus. Dari pagi bangun tidur, melek sampai mau tidur, bahkan malam-malam kebangun juga makan terus. Nah, itu habitus yang dibangun oleh masyarakat pada umumnya. Karena wacananya ketika kamu masih bisa jalan, ya kamu masih sehat. Nah, pertanyaannya, sehat itu yang bagaimana? Saya belajar dari Pak Ibu almarhum Dr. Asri, ketika itu beliau presentasi di IILCC tahun lalu, dan ini bilangnya
Ini gimana Mas Budi ngilanginnya? Ngilangin apa tuh? Ngilangin ini loh, apa namanya? Kok videonya kelihatan itu loh? Video kelihatan videonya Mbak Di Mbak tempatku. Ya nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa, itu Mbak. ikonnya kayak gitu. Jadi slide-nya Iya. tetap ada, semua Iya. orang bisa lihat, tapi Oh, oke. materinya kelihatan juga. Nah, digeser aja. Oh ya, sudah ketemu. Sorry. Iya, oke, lanjut. Jadi tubuh yang sehat itu secara fisiologi manusia itu ada bagian-bagian organ tubuh nih. Ini sebagian kecil dari organ tubuh kita. Dan ketika organ tubuh kita, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, semua yang ada di dalam tubuh kita, termasuk taman-taman yang ada di pencernaan kita, itu semua berfungsi dengan baik. Nah, itu yang namanya sehat. Itu. Jadi definisi sehat itu adalah ketika seluruh bagian tubuh kita itu berfungsi secara optimal, berfungsi sebagaimana seharusnya. Itu yang didefinisikan dengan kata sehat. Ketika otak kita juga bisa berpikir dengan baik, ketika pencernaan berjalan dengan baik, ketika pembuangan berjalan dengan baik. Nah, itu semua berfungsi dengan baik. Hormon-hormon yang di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik, itu baru yang dinamakan sehat. Nah, untuk menjadi sehat, organ tubuh itu harus berfungsi secara optimal dan itu memerlukan energi. Energi yang diperoleh dari gizi yang baik dan juga dari fungsi mitokondria yang sehat, yang benar, yang seperti seharusnya. Oke? Nanti Mbak Iin akan menjelaskan tentang gizi secara lebih mendetail. Dan fungsi mitokondrial ini ada di dalam tubuh kita. Powerhouse-nya, sumber energinya, pengolahan di dalam tubuh kita. Selain energi yang kita butuhkan, juga ada proses detox dan pembuangan sampah. Pembuangan racun dari tubuh dan pembuangan sampah-sampah dari dalam tubuh bisa melalui BAB, bisa melalui PAK, keringat, kita menghembuskan napas keluar, itu termasuk pembuangan-pembuangan. Dan perlu juga peremajaan dan regenerasi dari sel-sel tubuh kita, dari organ-organ tubuh kita, rambut, kemudian sel-sel di dalam tubuh yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak sehat, itu seharusnya bisa keluar dan terbuang. Nanti siang saya kira Mbak Dokter Dia akan menjelaskan bagaimana itu terjadi dengan bagaimana sel-sel bisa berubah menjadi sel-sel kanker. Nah, ketika seluruh tubuh itu berfungsi dengan optimal, dengan kebutuhan ini semua tercukupi, nah itu baru yang dinamakan sehat. Sehingga kalau kita merasakan keluhan atau sakit, itu pasti akan berkaitan dengan inflamasi, peradangan. Ada disfungsi mitokondria, kurang energi misalnya. Lalu ada yang dinamakan resistensi insulin. Teman-teman yang sering menghadiri SFA, TFH, atau berbicara dengan para mentor, itu pasti akan terbiasa dengan kata-kata resisten insulin. Ada disfungsi dinding-dinding pencernaan kita, gut kita, atau yang biasanya disebut leaky gut. Tamannya yang indah di dalam pencernaan kita itu nggak berjalan dengan baik. Kekurangan gizi, itu pasti jelas, itu kekurangan asupan yang maksimal, asupan yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang seringkali tidak disadari itu adalah gangguan terhadap ritme sirkadian. Ketika ritme biologis tubuh kita itu tidak diikuti dengan sebaik-baiknya. Ada ritme sleep wake, tidur bangun, fasting eating. Keseimbangan dari aktif, pasif, gerak, istirahat itu tidak dijalankan. Seperti kebiasaan saya dulu, saya tidur malam, bangun pagi, nanti siang tidur lagi, atau kalau bisa malah saya nggak tidur. Nah, itu ada gangguan pada ritme sirkadian. Nah, ini adalah
beberapa gejala yang bisa kita lihat pada diri kita sendiri. Kalau saja ada 3 dari ini yang terjadi pada tubuh kita, misalnya darah tinggi, LDL-nya rendah, tapi trigliseridnya tinggi, lalu gula darah puasanya juga tinggi, seperti yang saya ceritakan tadi, seorang ibu yang gula darah puasanya sampai 400. Ini. Kemudian penggendutan di bagian tengah, seperti di gambar ini. Kalau laki-laki bentuknya apel. Kalau tadi teman-teman mengobrol itu hamil, laki-laki hamil yang tidak lahir-lahir, nah itu bisa dilihat dari sini. Kemudian kalau perempuan bentuknya seperti buah bir, perutnya gendut juga di bawah. Lingkar pinggangnya bisa diukur seperti ini. Kemudian problem-problem organ reproduksi. Ya, kalau untuk perempuan itu PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, menstruasi tidak teratur, sakit, kemudian ada hal-hal yang lain. Lalu ada disfungsi ereksi, lalu bisa juga fatty liver, livernya terbungkus lemak, kelelahan, tidak bisa fokus dengan baik. Kemudian ada kotor-kotor yang seperti coklat-coklat di leher, di sekitar ketiak, di pangkal paha. Kalau 3 saja dari tanda-tanda ini ada pada tubuh kita, maka kita bisa mencurigai bahwa tubuh kita mengalami sindrom metabolik. Ada yang tidak benar di dalam tubuh kita, metabolisme tubuh kita ini terganggu. Nah, kalau masalah itu terjadi, kita harus lihat kan ke akar masalahnya itu apa, sebelum kita menemukan solusinya apa. Seringkali kalau periksa ke dokter ya dikasih obat. Tapi masalah dasarnya kan belum tentu itu akan ketemu. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya masalah awal itu bisa kita runut dari gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang sangat bervariasi, beragam, seperti yang sempat saya petakan seperti ini, dari pengamatan saya terhadap berbagai macam gaya hidup. Gaya hidup itu akhirnya akan berpusat pada 3 hal, yaitu mulut, aktivitas, dan pikiran. Mulut kita gimana, aktivitas kita bagaimana, pikiran kita bagaimana. Nah, gaya hidup, pengamatan kita, kesadaran kita untuk memperhatikan apa yang kita lakukan dengan mulut kita, aktivitas kita, dan pikiran kita, itu akan membawa kita kepada pemahaman seperti ini. Karena tadi, seperti yang sudah diobrolkan di awal, mulutnya itu makan terus, dan setiap kali ada acara-acara pertemuan, apakah itu pertemuan seminar atau pertemuan yang lain-lain, itu pasti makan akan terjamin dari bangun tidur sampai akan tidur, 3 kali makan, 2 kali snack, dan kadang-kadang 3 kali snack menjelang tidur. Itu makan terus, sehingga di area merah ini ada 12 jam untuk makan. Itu di luar ngemil. Sementara area hijaunya, area pembakaran lemaknya itu kecil. Nah, ini kebiasaan hidup yang wajar di lingkungan kita. Nah, ini nggak usah di acara pertemuan pun kita juga sangat terbiasa melihat hal-hal seperti ini. Pagi makan, lalu makan siang, makan pagi menjelang siang, makan siang, snack time, tea time, dinner, nanti ada late supper, makan malam yang udah malam banget. Nah, ini makan terus. Ini baru jamnya makan, belum jenis makanannya. Makanan sangat tersaji luar biasa. Jalan keluar sedikit sudah ada makanan. Bahkan di zaman sekarang nggak usah keluar kemana-mana juga makanan lewat melulu.
Sehingga gaya hidupnya adalah mulutnya selalu makan, sehingga hidup seperti atau seakan-akan hidup untuk makan. Pikirannya bagaimana? Stres, banyak persoalan. Dan stres itu karena tadi yang dikatakan paling susah, ini memang paling susah terdeteksi. Apalagi budaya Indonesia itu, stres itu memalukan. Jadi nggak diakui. Beberapa yang saya temui, orang-orang yang berbicara dengan saya, itu nggak tahu kalau dia stres. Kalaupun dia tahu, dia nggak bilang. Dia nggak ngaku. Karena dia malu. Seringkali orang yang stres akan dianggap tidak beriman. Padahal bukan itu. Stres itu, ya memang itu kita hadapi sehari-hari, tetapi ketika kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, stres itu menumpuk. Ditambah dengan aktivitas yang mager, malas gerak. Semua hanya dalam sejauh jempol tangan kita yang dua ini mendekatkan segala sesuatu. Bangun tidur, pegang HP, jempol. Nah, akibatnya apa? Gula darahnya naik dan insulin menjadi resisten. Kembali ke contoh-contoh tadi. Keluar ini tanda-tanda hitam, hamil, lintas seks, laki-laki dan perempuan bisa hamil semua. Ada anaknya atau nggak ada anaknya, hamil semua. Ada kegendutan di bagian tengah. Lapar terus, nggak ada kenyangnya. Mungkin tidak lapar, tetapi juga tidak merasa kenyang. Tapi begitu mata kepingin, masukkan makanan. Dan itu sangat menghibur. Seorang teman baik saya justru kalau stres, dia makan tambah banyak. Jadi biasanya dia dulu kami belajar kuliah bareng, kalau dia stres, dia akan ajak saya jalan, dia makan, saya nonton dia makan, karena kalau saya stres, saya nggak dia makan. Gitu. Lalu tekanan darah naik. Atau tekanan darahnya bisa saja sangat di bawah dan itu sangat mengganggu. Naik turun tidak menentu. Lalu bloating, kembung, terus perutnya merasa begah, terus-terusan secara kronis. Nah ini merasa kelelahan, kolesterol tinggi tapi trigliserid juga tinggi, problem tiroid, jerawat, suka sekali makanan manis-manis, tambah lama bobotnya naik terus, merasa lapar terus, sakit pindah-pindah dari kepala, leher, pundak, punggung, kaki pindah-pindah. Dan masih banyak lagi termasuk ke yang lebih serius seperti misalnya ketidakseimbangan hormon, ketidaksuburan, problem dengan hormon-hormon. Nah itu gejala-gejala yang seringkali terabaikan karena secara tidak sadar gaya hidup seperti itu tadi memicu resistensi insulin. Nah ini lebih detail lagi ya, penyakit yang sudah terdiagnosa, kalau pergi ke dokter itu bisa ditelusur sehingga muncul sakit-sakit seperti ini, artritis, selalu keriputnya dini, keriput yang muncul sangat cepat, kardiomiopati, Parkinson, neuropati, penglihatan yang berhubungan dengan usia. Nah ini termasuk saya, karena saya dari usia SMP itu mata saya nggak min tapi plus. Nah ini gejalanya orang tidak melihat saya sakit apa-apa, tapi dengan kacamata saya ini juga sampai sekarang saya masih pakai plus karena dari dulu memang sudah seperti itu. Itu sebenarnya problem sudah ada di dalam tubuh saya dan masih banyak lagi. Chronic fatigue, kelelahan yang nggak habis-habis, epilepsi, autism, demensia. Nah, sekarang mulai ada gerakan itu, jangan maklum dengan pikun, dan beberapa kali percakapan dengan teman-teman saya, ini belum sampai kepada pemahaman teman-teman bahwa ini juga berakar pada disfungsi mitokondria dan juga glikasi atau cross-linking. Cross-linking itu keterkaitan. Jadi semuanya itu nanti akan berkaitan. Nah, kalau ada keluhan yang seperti ini,
ini sebenarnya harus mencurigai ada apa dengan tubuh saya. Nah, itu akar permasalahannya sebenarnya bisa dirujuk kita bisa mengobservasi gaya hidup kita seperti itu, sehingga bisa menawarkan solusi yang menukik pada akar permasalahan. Gaya hidup ketofastosis ini mengembalikan tubuh kita pada siklus tubuh manusia, ritme sirkadian. Jadi harus ada waktu untuk siklus pencernaan, saat yang tepat untuk makan utama, siang dan malam, yaitu pada waktu siang sampai malam, mulai jam 12 sampai jam 8 malam, itu paling lama. Lalu membiarkan tubuh untuk istirahat dari jam 8 sampai jam 4 pagi, dan membuang itu dari jam 4 sampai jam 12. Ini lebih kurang ya. Lebih kurang ini perkiraan seperti ini. Supaya tubuh kita ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk membuang hal-hal yang tidak perlu. Nah, itu yang gaya hidup masa kini itu dilupakan. Apalagi dalam komunitas-komunitas tertentu itu merasa bahwa mereka adalah night people. Aku orang malam, kalau malam aku ideku keluar banyak sekali. Saya dulu seperti itu, malam hari ide saya keluar banyak sekali, sehingga saya duduk dan bekerja sampai seenggak kuatnya saya. Sampai kalau saya kuat nggak tidur sampai pagi ya saya nggak tidur. Nah, itu ritme sirkadian tubuh yang rusak seperti yang dikatakan di depan. Nah, ini solusinya mengembalikan ritme sirkadian itu, dan gaya hidup ketofastosis memberikan acuan untuk kita mengikuti ritme sirkadian itu. Jadi ada waktunya bangun dari pagi sampai siang, itu waktu untuk beraktivitas, untuk cooling down, lalu akhirnya malam hari tidur, untuk pemulihan, ada proses peremajaan dan pembuangan kotoran, perbaikan-perbaikan baik di tubuh secara fisik maupun perbaikan-perbaikan di otak, karena ada perbaikan psikologis. Nah, karena itu ada waktu untuk tidak makan. Makan bukan suatu persyaratan yang harus dilakukan oleh orang dari bangun tidur sampai mau tidur. Waktu makan itu cukup 8 jam. Itu maksimal. Kalau anak-anak mungkin bisa sampai 12 jam. Karena anak-anak butuh energi yang besar untuk pertumbuhan dan untuk geraknya mereka. Tetapi orang dewasa 8 jam makan itu sudah sangat banyak. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Lebih dari itu, tubuh akan kelelahan juga. Sehingga dalam gaya hidup ketofastosis itu mulut, pikiran, dan aktivitas itu berbeda. Mulut dipakai untuk makan, tetapi makan dipakai untuk hidup. Bukan hidup dipakai untuk makan. Pikiran tenang, bukan otomatis menjadi tenang, tetapi pengendalian diri, karena kita ada waktu puasa, kita tidak kemerungsung hidupnya, tidak penuh buru-buru, itu pengendalian stres selalu diupayakan di bagian ini. Selain itu, aktivitas, aktif bergerak. Karena itu, pengetofastosis pasti akan aktif. Orangnya enggak diam-diam aja mager gitu. Puasa lalu lemes. Pagi hari ini saya kira sebagian besar dari kita yang sudah mengetofastosis pasti belum makan kan. Ngopi sudah, tapi makan kan belum, karena ini memang waktunya perut beristirahat, mencerna istirahat. Sehingga dalam kondisi ketosis, kita kembali ke nature-nya kita, ke fitrahnya kita sebagai makhluk hidup, itu ada waktu bangun, ada waktu tidur, ada waktu bergerak, ada waktu istirahat. Human growth hormonnya, hormon pertumbuhannya, itu diaktifkan kembali untuk proses regenerasi sel.
Karena itu kalau di KF Challenge-nya Mas Tio itu kan reverse aging, itu dari yang dulu umurnya kelihatan lebih tua dari yang sesungguhnya, kemudian mengetofastosis, dan karena ada proses reverse aging, ada proses peremajaan, ada proses regenerasi sel, maka akan kelihatan tidak setua dulu lagi. Bahkan sebagian besar saya lihat itu lebih muda daripada yang dulu. Dan yang lebih menyenangkan itu adalah karena imunnya menjadi aktif, sehingga kita mempunyai kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup dengan lebih baik, terutama dalam kondisi wabah seperti sekarang ini. Kita memiliki amunisi, memiliki bekal-bekal di dalam tubuh kita yang kita aktifkan. Kita sudah dikaruniai dengan semuanya itu, dan itu kita aktifkan dengan cara bergaya hidup ketofastosis. Makan untuk hidup, pengelolaan stres, dan juga tetap aktif bergerak. Nah, gimana caranya? Semua sudah hafal, semua sudah tahu, terutama teman-teman yang sudah lama menjalani dan setiap hari melakukan itu. Dan saya senang dengan apa yang ditekankan oleh Mas Tio tadi. Mandiri. Tanya boleh, tapi enggak. Hari ini saya makan apa? Makan ini boleh enggak? Kalau saya makan ini, merek ini, itu boleh atau tidak? Nah, kalau seperti itu terus, kita enggak mandiri. Kita kembali ke gaya hidup yang non-ketofastosis. Karena mager. Untuk mencari aja, males geraknya. Nah, sekarang bagaimana? Saya senang menggunakan kelima jari saya ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan orang lain. Gampang kok pakai 5 jari, sudah disediakan, jumlahnya ada 5. 1 fasting, 2 olahraga di jam puasa, istirahat, pengelolaan stres psikologis, dan mengkonsumsi atau mengikuti diet ketogenik, yaitu sangat rendah karbohidrat, bisa 0, maksimal 20 gram sehari loh ya, 20 gram sehari maksimal, moderate protein, dan dominan lemak. Pakai 5 jari aja. Puasa, olahraga, istirahat cukup, pengelolaan stres, dan pola makan ketogenik. Sangat rendah lemak. Kalau ada yang mengatakan low carb, saya agak kurang yakin how low is low. Low-nya seberapa? Kalau di ketofastosis, low-nya itu adalah maksimal 20 gram sehari. Itu kira-kira dari bumbu, kemudian dari makanan berserat, yang karbonya karbo yang ada seratnya, karena kita sedikit memerlukan. Kalau nggak ada ini pun juga ya nggak apa-apa. Hanya nanti biasanya BAB-nya agak jarang karena nggak ada bobotnya, nggak ada massa di situ. Jadi puasa, yang pertama puasa, kuncinya ketofastosis itu puasa. Dan puasa itu bukan diet. Puasa kan nggak makan. Jadi dietnya apa? Dietnya puasa. Puasa makanannya apa? Ya nggak ada. Makanannya ngeliatin piring kosong. Makanannya adalah barbel, plank, itu sarapannya. Aktivitas di jendela puasa. Karena prinsipnya adalah demand driven. Kalau nggak ada permintaan ya metabolisme jalannya pelan. Jadi mulailah dengan bergerak, nggak makan, bergerak. Lalu karena sudah bergerak, istirahatnya juga harus cukup, kembali ke ritme sirkadian tubuh tadi. Cukup istirahat supaya ada proses peremajaan sel. Nah, ini yang paling berat dan paling susah. Untuk menciptakan stress zone free, stress free zone ini agak susah. Tapi bukan tidak mungkin dan bukan tidak bisa. Oke. Ini bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Slow down.
lebih bersabar, relax, enjoy life. Take it easy, pergi keluar, senyum, gitu. Nah, saya sangat merasakan pada bagian ini karena bagian ini paling berat juga buat diri saya. Saya susah slow down dan susah relax. Dan baru-baru ini saya baru menemukan bahwa saya itu termasuk orang yang kecanduan berpikir. Kalau saya nggak mikir, itu saya merasa saya nggak hidup. Kan ada itu filsuf yang mengatakan, Hermetika itu mengatakan, I think therefore I am. Aku ada karena aku berpikir. Nah, karena saya bergulatnya dengan dunia pemikiran seperti itu, rupanya saya terpengaruh juga. Lalu saya mulai belajar bahwa pikiran pun harus diistirahatkan. Ada saatnya kita nggak usah mikir. Kita melek tapi nggak usah banyak mikir. Kita menciptakan stress-free zone. Beri waktu istirahat. Kadang-kadang saya tidur pun saya sambil mikir. Nah, ini mulai dikurangi. Kita melambatkan ritme kita. Nggak usah buru-buru. Dan itu terbukti, saya buktikan dalam langkah yang tidak terburu-buru pun tercapai kok. Deadline, saya hidup dengan deadline saya pun tercapai. Ketika saya harus menyelesaikan tulisan-tulisan, biasanya saya harus begadang. Saya paksa jam 10 tidur. Saya tidur dan besoknya saya bangun dini hari ketika waktu istirahat sudah cukup dan saya mengerjakannya dan pikiran saya lebih fresh dan tenggat tercapai. Itu yang saya alami. Dan kalau nggak tercapai, saya juga nggak stres-stres amat. Saya bisa bernegosiasi, saya bisa berbicara, dikasih kesempatan. Jadi semuanya itu seperti datang dan diatur sedemikian rupa ketika kita memposisikan diri kita sebagai bagian dari hidup kita ini, sebagai bagian dari alam semesta ini, dan gaya hidup ketofastosis mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita. Itu. Nah, baru yang terakhir kita mikir makanan. Prinsipnya adalah ini secara umumnya ya, karbonya 5%, protein 20%, fatnya 75%. Tetapi di ketofastosis, ketogeniknya, karbnya itu benar-benar sangat rendah. Maksimal 20 gram sehari. Silakan dihitung sendiri, diperhatikan sendiri. Nah, ini yang paling banyak dibicarakan sebenarnya. Makan, masak apa, makanannya apa. Nah, itu yang menjadi dominan, sehingga ketika orang berbicara sebuah gaya hidup seperti ketofastosis itu lalu langsung pikirannya lari ke ngapain diet, memang kamu sakit apa. Padahal yang terjadi adalah kita mengembalikan tubuh kita agar seluruh sel dan organ tubuh itu berfungsi dengan baik. Dan itu bukan hanya masalah makanan saja. Ini saya sorry Mas Tio menaruh 5 pilar ini di nomor 2, saya menaruhnya di nomor 5, di kelingking, karena saya memakai 5 jari ini untuk membantu saya. Puasa ngapain? Puasa olahraga dong. Kalau sudah olahraga, ya kasih waktu istirahat. Lalu, kelola stresnya. Dan untuk bisa berpuasa besok pagi, makanlah makanan yang maksimal, makanan yang paling bagus, yaitu dengan menu tinggi lemak, sangat rendah karbohidrat. Nah, kalau sudah ketofastosis memangnya nggak bisa sakit? Bisa banget. Karena kita bagian dari alam semesta, dan itu di alam semesta kan kita tidak bisa menghilangkan makhluk lain. Kita tetap harus berinteraksi dengan makhluk lain. Seperti saat ini ketika saya berbicara, melambaikan tangan, itu pun saya ada makhluk-makhluk hidup yang saya tidak tahu, bahkan makhluk tidak hidup yang tidak saya tahu. Virus itu juga bisa nempel di mana-mana, dan tangan saya nggak bisa dong saya jaga supaya demikian steril. Tapi kan dengan
kondisi tubuh yang sudah kembali berfungsi dengan baik, termasuk hormon imun kita itu berfungsi dengan baik, maka tidak perlu panik. Karena ketika imun itu berfungsi, ketika kita kemasukan virus misalnya, beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan di SFA yang terdahulu, kalau COVID gimana dong? Ya kita bisa kena, tapi ketika imun kita bagus, imun akan bereaksi. Ketika imun bereaksi, kita akan merasa seperti sakit juga, karena dia akan membuang bagian non-self yang ada yang masuk ke tubuh kita. Nah, kalau seperti sakit, merasa pusing, lelah, ngantuk, biasanya itu ciri-cirinya kalau ada sesuatu yang nggak beres itu ngantuk. Nah, kalau ngantuk ya tidur. Jangan dipaksa, jangan dilawan, tidur. Karena apa? Karena tubuh kita kan perlu istirahat, perlu energi yang besar untuk imun bekerja membersihkan tubuh kita. Kalau imun kita berfungsi dengan baik, ya kita tidak perlu panik. Bukan berarti kemudian kita mengabaikan kondisi di sekitar kita dan kondisi tubuh kita, tetapi yang pertama itu jangan panik. Tenang, karena ketika kita tenang, kita bisa memikirkan apa yang harus bisa saya lakukan. Kadang-kadang saya ditanyain di Japri, aduh, ini kok saya sudah sekian hari saya diare, gimana dong ya, saya harus minum apa? Nah, kalau itu yang terjadi, saya biasanya tidak menjawab. Mungkin kesal juga kalau yang tanya-tanya saya. Karena tidak saya jawab dengan, saya ini diare minum ini boleh nggak? Saya tidak segera menjawab, saya akan mengembalikan ke 5 pilar. Kemarin gimana? Tidurnya beres? Cukup tidur nggak? Oh cukup, istirahat bagus. Olahraga juga? Oh iya ya olahraga, tapi ini selama diare nggak olahraga. Makan oke ya, 5 pilar oke ya? Oke, 5 pilar oke, beres. Kenapa ya kok diare ya? Mungkin ini ya, ada sesuatu yang masuk ke mulut ya, ada yang dimakan nggak beres. Iya, ternyata saya itu kemarin rotinya anak saya sisa, jadi eman-eman, jadi saya makan. Nah, kan, nah udah kalau sudah tahu ya nikmati dulu, buang dulu, nanti tubuh akan pulih dan jangan seperti itu lagi. Jadi ketika sakit dengarkan tubuh, pahami apa yang terjadi dan merespon ke tubuh kita. Mungkin kita perlu keluar bertemu dengan orang dan kita secara tidak sengaja kemasukan virus, apakah itu virus flu atau virus-virus yang lain, batuk, nah itu kita menjadi aware menjadi sadar dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kelima jari kita bisa membantu untuk mengingatkan kita. Jadi seperti itulah bergaya hidup ketofastosis. Biasa aja, jalani kehidupan seperti biasanya. Tidak usah heboh atau bagaimana atau bertingkah yang luar biasa, karena biasa aja. Karena memang ya seperti itu, kita seperti hidup-hidup seperti yang lainnya. Nah, bedanya gaya hidup ketofastosis memandang hidup dari sudut pandang yang berbeda. Hidup tidak hanya dihabiskan untuk makan atau memikirkan makanan, tapi memang makan itu diperlukan untuk hidup. Hidup bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang lainnya, dan kita lebih produktif dan lebih memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jadi gaya hidup ketofastosis memerlukan kemauan untuk mengubah cara pandang hidup kita, memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk hari ini, Mas Budi dan Mas Tio. Saya kembalikan ke Mas berdua.